Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita buka Sahih Bukhari juz 1. Kitabus Shalah nomor hadis 80. Mohon maaf tuh anak-anak. Dimasak-masak di masjid. Di emper masjid. Sahih Bukhari juz 1 Kitabus Shalah nomor hadis 80. Selalu diniati karena Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab Idhatil imam, nasihatnya imam an-nasa pada manusia fi itmamis sholati, di dalam menyempurnakan sholat, wa dzikril kiblati, dan menyebutkan kiblat. Nomor hadis 80. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf, qala berkata siapa Abdullah, Akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah, sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi, Tarauna, hal tarauna, adakah mengetahui kalian, kiblati, kiblatku Nabi, hahuna, di sana. Fawallah, maka demi Allah, ma yahfa, tidak samar, alaya atasku Nabi, apa khusu'ukum, kekhusuan kalian, wala, dan tidak samar apa ruku'ukum, rukuk kalian. Ini sungguhnya aku Nabi, la arokum, sungguh melihat aku, kum, pada kalian, min wara'id dhahri, dari belakang punggungku. Dia Hurairah bercerita bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mengetahui kiblatku ke sana? Maksudnya kiblatnya menuju arah Baitullah. Kalian tahu kiblatku ke arah sana? Dengan khusyuk saya menghadap kiblat, maksudnya. Demi Allah, tidak samar atasku Nabi kekhusyuan kalian. Maksudnya saya melihat kekhusyuan kalian dan tidak samar, mati melihat dengan jelas rukuk kalian. Meskipun saya menghadap kiblat dengan khusyuk, tapi saya juga bisa melihat kekhusyuan kalian dan saya juga bisa melihat rukuk kalian. Karena apa? Sungguhnya aku melihat pada kalian dari belakang punggungku. Jadi meskipun Nabi menghadap ke kiblat, Nabi juga mengetahui makmum di belakangnya Nabi itu bagaimana tingkahnya, kekhusyuannya, itu Nabi melihat. Meskipun Nabi menghadap kiblat.
Jadi makmum di belakang itu Nabi mengetahui tingkah-tingkahnya, keadaannya itu. Kalau kita ya tidak mengetahui. Kecuali orang yang diberi kefadolan saja yang bisa itu. Melihat belakang tanpa memalingkan matanya ke belakang. Nomor hadis 81. Hadatsana Yahya ibnu Sholeh qala berkata siapa Yahya? Hadatsana Fulaih ibnu Sulaiman an Hilal ibni Aliyin an Anas ibni Malikin qala Anas bin Malik. Salat bina dengan kami siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatan pada salat. Sumarokia kemudian naik siapa Nabi al-mimbar pada mimbar. Faqala maka bersabda siapa Nabi. Fi sholati di dalam urusannya sholat. Wa fi rukui dan di dalam urusannya ruku. Ini sungguhnya aku Nabi la arakum sungguh melihat aku pada kalian. Min waroi dari belakangku. Kama arakum seperti melihat aku Nabi kum pada kalian. Jadi maksudnya melihat dengan bertatap muka amami panku. Ketika itu Nabi sholat dengan kami. Setelah sholat Nabi naik ke mimbar. Nabi berkata tentang urusannya sholat dan ruku. Saya Nabi sungguh melihat pada kalian dari belakangku. Seperti saya melihat pada kalian dari depanku. Nah, meskipun Nabi menghadap ke depan, tapi yang di belakang bagaimana itu Nabi tahu. Begitu ya. Ngantuk ya. Babun bab hal yuqalu. Adakah dikatakan apa masjidu Bani Fulan, masjidnya Bani Fulan? Bolehkah mengatakan itu masjidnya Bani Fulan? Misalkan itu masjidnya keluarganya Mbah Harun itu ya, misalkan begitu. Itu boleh apa tidak? 82. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala barna Malik an-Nafi' an Abdillah bin Umar anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam sabako balapan siapa Nabi balapan bainal khayl di antara kuda alati yang mirot di rambut itu dipelihara minal khafya dari tanah khafya wa amadu dan jauhnya jarak itu saniyatul wada dari saniyatul wada. Saniyatul wada, saniyatul wada, tidak dari saniyatul wada, saniyatul wada. Dari hafya sampai saniyatul wada. Wasabako dan balapan siapa Nabi bainal khol di antara kuda. Alati yang lam tutmar tidak diramut. Minas saniyati dari tanah saniyah. Ila masjid Bani Zuraikin sampai masjidnya Bani Zuraikin. Wa ana Abdullah dan sungguhnya Abdullah ibn Umar karena ada fiman termasuk orang sabako yang balapan dia dengan kuda. Nabi itu senang balapan tapi tidak judi hanya balapan tok. Balapan kuda. Kuda yang diramut itu balapan itu dari tanah hafya sampai jaraknya sampai tanah saniyah.
Dan Nabi balapan dengan kuda yang tidak diramut, maksudnya tidak dipelihara untuk balapan itu dari tanah Saniyah sampai Masjid Baini Zurek. Dan Abdullah bin Umar termasuk orang yang ikut balapan di situ. Nah, sesuai dengan judulnya itu menyebut Masjid Bani Zurek. Nah, masjidnya anak turunnya Zuraik itu boleh-boleh saja. Ya, tadi saya sampaikan itu masjidnya Mbah Harun itu loh. Nah. Masjidnya Bani Harun boleh. Familiar sih ya. Oh iya familiar. Babul kismati bab pembagian. Wa ta'likil kinwi dan menggantungkan dompolan. Dompolan mati kinwan itu dompolan kurma. Fil masjid di dalam masjid. Waqala dan berkata siapa Ibrahim, yakni yang dimaksud Ibrahim itu bin Tohman an Abdul Aziz bin Suhaibin Ananas radhiyallahu anhu qala Anas utia didatangkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bimalin dengan harta minal Bahrain dari tanah Bahrain. Faqala maka bersabda siapa Nabi, Ungsuru menuangkanlah kalian hu pada harta fil masjid di dalam masjid. Wa kana dan ada aksaromalin kebanyakan harta utia yang didatangkan bi dengan mas siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja maka keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sholati pada sholat. Walam yaltafid dan tidak menoleh siapa Nabi ilahi pada harta. Falamma qadha maka ketika telah menyelesaikan siapa Nabi as-sholata pada sholat. Ja'a datang siapa Nabi. Fajalasa maka duduk siapa Nabi. Ilahi atas harta. Famakana maka tidak ada siapa Nabi yaro yang melihat siapa Nabi ahad dan seseorang. Illa kecuali atahu memberi siapa Nabi pada ahad. Ketika itu Ja'a datang pada Nabi siapa Abbas. Faqala maka berkata siapa Abbas, ya Rasulullah. Abbas itu ya pamannya Nabi termasuk. Aktini semoga memberi engkoni padaku. Fa ini maka sungguhnya aku fada itu menebus aku nafsi pada diriku. Wafada itu dan menebus aku akilan pada akil. Faqala maka berkatalah pada Abbas siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khud mengambil engkau. Fahasa maka menyawuk siapa Abbas. Nyawuk itu mengambil. Fi saubi di dalam pakaiannya Abbas. Sumadhaba kemudian berangkat siapa Abbas. Yukalluhu mengangkat siapa Abbas hu pada harta. Falam yastati maka tidak kuat siapa Abbas.
Faqala maka berkata siapa Abbas, ya Rasulullah, mur, semoga memerintah engkau ba'dhum sebagian mereka, yarfa'hu mengangkat siapa ba'dhum hu pada harta ilaya padaku Abbas. Qala bersabda siapa Nabi, lah tidak. Qala Abbas, farfa maka semoga mengangkat engkau hu pada harta anta engkau Nabi alaya atasku Abbas. Qala Nabi, lah tidak. Fanasaro maka mengurangi siapa Abbas minhu dari harta. Sumadhaba kemudian berangkat siapa Abbas yukoluhu, tandang itu berangkat mengangkat yukilluhu itu mengangkat pada harta. Faqala maka berkata siapa Abbas, ya Rasulullah, umur semoga memerintah engkau ba'dhum sebagian mereka, yarfa'u mengangkat pada harta alaya padaku Abbas. Qala nabillah tidak. Qala Abbas, ya farfa'hu maka mengangkatlah engkau pada harta anta engkau Nabi alaya atasku. Nanu jenengan. Qala nabillah tidak. Fanasaro maka mengurangi siapa Abbas minhu dari harta. Sumah tamalu kemudian membawa siapa Ibnu Abbas hu pada harta. Falkau maka meletakkan siapa Abbas hu pada harta ala kahili atas pundaknya Abbas. Sumantolako kemudian pergi siapa Abbas. Famazala maka tidak henti-hentinya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yudbihu mengikuti hu pada Abbas basarahu pada pandangannya Nabi. Hatta khofia sehingga samar siapa Abbas alaina atas kami, ajaban kalih heran, min khirzi dari inginnya Abbas. Fama koma maka tidak berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasammata yang tersisa minhu dari harta apa dirhamun 1 dirham. Diceritakan oleh Anas bin Malik itu radhiyallahu anhu. Didatangkan atas Nabi harta dari tanah Bahrain. Nabi merintahkan kono distumplak atau disok di dalam masjid sana. Dan harta dari tanah Bahrain itu adalah banyaknya harta yang telah didatangkan pada Nabi ini yang paling banyak ini. Hartanya melimpah itu. Nuang di dalam masjid sana. Kemudian Nabi keluar untuk sholat dan Nabi tidak menoleh pada harta itu sedikit pun. Langsung menuju pengimaman. Nah, maka ketika Nabi telah selesai, Nabi datang di harta itu dengan duduk plek. Setiap Nabi melihat seseorang diberi, sini tak beri. Minta apa kamu nyoh? Beri aja. Kalau mau memberi ya beri aja. Wah, itu nyoh. Nah, datanglah di situ pamannya Nabi Abbas itu kan jadi budak itu, sama Akil anaknya itu. Abbas berkata, ya Rasulullah, semoga engkau memberi padaku. Saya ingin menebus diriku dan menebus Akil. Supaya ditebus. Oh ya situ, ambillah gitu. Silahkan ambil. Harta itu silakan ambil. Karena semangatnya itu pengennya punya harta untuk menebus dirinya. Abbas mengambil overload.
Overload itu beban yang berlebihan, dia di dalam pakaiannya itu penuhi. Kemudian dia akan mengangkat itu tidak kuat. Dia berkata, Kanjeng Rasul, semoga engkau perintahkan sebagian dari mereka untuk mengangkat ini padaku. Kau nulungi aku nenggon pundak no Nabi. Jawab Nabi, tidak, angkat sendiri. Ngambil sendiri, ngangkatnya nyuruh orang lain. Silahkan diangkat sendiri. Akhirnya enggak kuat, disudo, dikurangi. Jik tidak kuat, ngono ya jik ngomongin lagi. Diangkat enggak kuat, Nabi. Mbok semoga engkau merintahkan seseorang untuk mengangkat harta ini padaku. Tolong diangkat keneng pundakku, ngono Nabi. Jawabnya Nabi, ya tidak. Yo kalau tidak mau panjenengan sendiri Nabi yang mengangkat padaku. Diletakkan di pundakku ini. Jawabnya Nabi, ya tidak. Tidak. Silahkan diangkat sendiri. Maka dia kurangi lagi. Tadi dikurangi, sekarang dikurangi lagi. Kemudian diangkat lagi, enggak kuat sih. Maka ya perintah Nabi ya dikurangi lagi situ, dikurangi lagi sehingga terus mampu mengangkat, diletakkan di pundaknya Abbas itu. Nabi mandang terus sampai dia hilang di kelokan itu ya, tidak kelihatan. Nabi itu heran sampai begitu inginnya pada harta si Abbas itu, ya iyalah ingin merdeka gitu. Dan Nabi tidak berdiri dari tempat duduknya itu sampai hartanya itu habis tinggal 1 dirham. Dibagi-bagikan itu. Nabi membagi-bagikan hartanya. Meskipun Nabi sendiri ya tidak kaya, tapi memang Nabi senengnya kalau dapat jaran itu langsung dibagi habis itu. Babuman babnya orang. Da'a yang memanggil li to'amin pada makanan fil masjidi di dalam masjid. Waman dan orang ajaba yang mengabulkan minhu dari undangan makan. Nomor hadis 83. Hadatsana Abdullah ibn Yusuf Aburna Malik Anis Saki bin Abdillah Sami'a mendengar Anasan pada Anas telah berkata siapa Anas. Wajatu menjumpai aku Anas An-Nabiya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil masjidi di dalam masjid. Ma'ahu beserta Nabi siapa nasun beberapa manusia. Fakumtu maka berdiri aku Anas. Fakola maka berkata siapa Nabi li padaku Anas. Arsalaka adakah mengutus kepada engkau Anas siapa butolkah? Kul tu berkata aku Anas na'am ya. Fakola Nabi li tu amin. Karena makanan maksudnya untuk makan. Kul tu Anas na'am ya. Fakola maka berkata siapa Nabi. Liman pada orang-orang mau beserta Nabi. Kumu berdirilah kalian. Fantolako maka berangkat siapa Nabi. Wantolako itu dan berangkat aku. Baina aidim di antara depan mereka. Di Anas bin Malik bercerita, aku menjumpai Nabi di dalam masjid dengan disertai beberapa manusia. Maka aku berdiri. Wah tuh, Nabi kok karo wong akeh. Aku berdiri maksudnya pergi. Anas, apakah Abu Talqah mengutus engkau? Iya Nabi. Untuk makan? Iya Nabi.
Ayo para sedulur yang beserta Nabi, berdiri. Kita makan-makan di rumahnya Abu Tolha. Boleh mengundang orang di dalam masjid ya, untuk makan-makan tuh. Nabi seneng itu diundang untuk makan. Karena memang Nabi itu ya makannya kurang gitu. Makan secara realnya itu kurang gitu. Tapi secara batinnya Nabi itu sudah diberi makan dan minum oleh Allah. Sebagai penghormatan masak-masak manggil Nabi. Kalau sekarang ya sebagai penghormatan masak-masak manggil Pak MT-nya, Pak Ustadznya. Pak MT monggo datang gen kula. Pak Ustadz, jauh gimana ya jauh? Sekarang sepertinya nggak ada yang jauh gitu ya. Pakai paket, dipaketkan. Dipaketkan. Babul qadha'i Babul qadha'i wal ya'ani, bab menghukuminya wal ya'ani, dua orang yang saling laknat fil masjidi, di dalam masjid. Bainar rijali, di antara rajul wanisai dan wanita. Di bab hukumnya bagi dua orang yang saling laknat dihukumi di masjid, yaitu di antara laki-laki dan perempuan, maksudnya suami istri. Nomor hadis 84. Hadatsana Yahya qala Yahya barna Abdur Razzaq qala Abdur Razzaq abarna Ibnu Jurayjin qala Ibnu Jurayd ahbaroni Ibnu Syihab an Sal ibn Sa'din anna rajulan, sungguhnya laki-laki. Qala berkata siapa rajul, ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Rajulan, ada rajul A, wajata, menjumpai siapa rajul A ma'amro'ati, beserta istrinya rajul A, rajulan pada rajul B. Ayakatulu, adakah membunuh siapa rajul A pada rajul B? Fatala'ana, maka laknat-lanatan keduanya, suami istri, fil masjid, di dalam masjid. Wa ana, dan aku, Sahal iku syahidun, ada atau menyaksikan. Jadi sungguhnya ada seorang laki-laki itu berkata pada Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul, bagaimana pendapatmu jika seorang laki-laki A menjumpai istrinya sedang bermesraan dengan rajul B, laki-laki B? Apakah rajul A ini membunuh saja rajul B? Boleh gitu aja, mosok ndemeni istrinya itu. Maka ini masuk panjang sebenarnya, istrinya dipanggil, dan ini yang singkat saja. Kemudian keduanya supaya melaknati, laknat-laknatan. Laknat ya demi Allah gitu. Di dalam masjid, dan ketika itu aku Sahal menyaksikan. Tuh hadisnya agak panjang sebenarnya, nanti insya Allah ada. Babun bab, idza takhala, ketika masuk siapa orang baitan pada rumah, yusoli salat siapa orang,
haitsu sa'a di mana menghendaki siapa orang. Au haitsu umiro atau di mana diperintah. Wala tatajassasu dan tidak meneliti siapa man. Nomor hadis 85. Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah qala berkata siapa Abdullah. Hadatsana Ibrahim bin Sa'din an ibni Syihab an Muhammad ibni Rabi' an Itban bin Malik anna Nabi sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ata datang siapa Nabi pada Itban fi manzili di rumahnya Itban. Faqala maka berkata siapa Nabi, aina di mana tuhibbu senang engkau an usolia jika sholat aku, laka bagimu, min baitika dari rumahmu. Qala berkata siapa Itban, fa'asartu maka isyarah aku Itban lahu pada Nabi, ila makanin pada tempat. Fakabara maka takbir siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma safafna dan membaris siapa Nabi na padaku Itban khalfa di belakang Nabi. Fasala maka salat siapa Nabi rakaat ini 2 rakaat. Di ketika itu Nabi datang di rumahnya Itban. Nabi berkata, di mana kamu senang untuk dijadikan tempat sholat? Pojok sana, pojok sini, pojok situ, pojok sana. Yang mana? Dari rumahmu itu yang mana? Jawabnya Itban, terus dia isyarah itu. Sana lo Nabi. Langsung Nabi ning kono mulai sholat takbiratul ikram dan sholat. Nabi membaris pada kami termasuk Anas bin Malik Itban di belakangnya Nabi. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Amin. Akhirul qali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.